Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kita mau merenungkan uh, suatu sifat orang yang seringkali ingin menonjolkan diri, ingin menyombongkan diri. Tapi masalahnya, waktu meninggikan diri, seringkali dia tutup-tutupin. Ya, dia seolah-olah mengasihi, tapi sebenarnya dia ada udang di balik batu. Ada kesombongan dalam dirinya sendiri yang seolah-olah mengasihi seseorang, membantu seseorang, menolong seseorang, ya, supaya dilihat oleh orang-orang sekelilingnya bahwa dia itu baik, dia itu mengasihi. Tapi di balik itu sebenarnya dia sombong. Kenapa? Karena dia mau meninggikan dirinya, ya, bukan mau meninggikan Tuhan. Nah, ini bahaya, Bapak Ibu. Banyak motivasi-motivasi orang seperti itu. Ada juga orang melayani Tuhan seperti orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, ya, pemuka-pemuka agama. Mereka sepertinya sangat suci. Mereka umur 12 sudah hafal hukum Taurat. Mereka ahli kitab, mereka pakai jubah. Lantas mereka kalau berdoa di pinggir-pinggir jalan dengan maksud supaya dilihat orang bahwa mereka adalah orang-orang suci, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu menyembah Tuhan. Padahal Tuhan tidak suka karena ada motivasi yang salah dalam hatinya. Tuhan bukan melihat perbuatannya, tapi Tuhan menilik hati kita, menilik hati tiap-tiap orang. Jadi jangan kita pikir kalau kita melayani Tuhan, kita hafal ayat, kita sering ke gereja, kita puji-pujian Tuhan, kalau ngomong bicara-bicara dengan teman, puji Tuhan, puji Tuhan. Sepertinya kita suci. Tapi Tuhan mengatakan kepada orang Farisi, kamu seperti kuburan yang dicat putih. Kelihatannya dari depan bagus, dalamnya bau busuk. Ini hati-hati ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah ada dosa asal yang harus kita jaga. Jangan sampai ini membawa kita jatuh dalam dosa. Karena banyak kali orang-orang sombongnya sombong terselubung. Kenapa saya bilang sombong terselubung? Orang Farisi itu orang beragama, berdoa bisa sehari berapa kali, baca Alkitab, hukum Taurat sudah hafal. Kalau duduk di gereja, duduk di bait Allah, duduk di depan, ya. Nah, ini berlaku juga untuk hamba-hamba Tuhan, untuk majelis, untuk pengerja, untuk anggota jemaat gereja. Hati-hati karena Tuhan tidak suka orang sombong. Ya, Tuhan mau kita orang Kristen saling mengasihi. Tapi setan menghendaki kita mengasihi seolah-olah mengasihi, tapi sebenarnya kita sombong. Bagaimana caranya? Caranya misalnya ya, kita seolah-olah membantu gereja. Ya, bawa orang banyak-banyak, kabarin Injil kemana-mana, ya, terus menerus mengabarkan Injil. Tapi sebenarnya motivasinya bukan mau menyelamatkan orang itu, karena banyak kali orang membawa orang-orang dari gereja lain yang sudah Kristen.
Kalau orang benar-benar mau meninggikan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, biarlah orang-orang di sekeliling kita melihat perbuatan kita yang mencerminkan kasih Kristus. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Seringkali kita kebablasan dijebak oleh setan. Seolah-olah kita rajin beribadah. Kita rajin bawa jiwa. Tapi yang kita bawa bukan orang yang belum Kristen. Yang kita bawa dari gereja lain. Nah akhirnya dari gereja lain banyak pengajaran-pengajaran lain. Kita juga tidak tahu apakah gereja itu sesat atau tidak. Kalau ajaran sesat yang dibawa ke gereja yang benar akhirnya mempengaruhi jemaat menjadi tidak benar, itu menimbulkan perpecahan dan Tuhan marah. Hati-hati. Ya. Kalau kita mengasihi, ya dalam 1 Korintus 13 ayat 4 saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau kita benar-benar mengasihi orang, kita bawa jiwa bukan untuk meninggikan diri kita. Tapi seringkali jadi salah kaprah. Kita tanpa sadar kita bisa meninggikan diri. Nah ini orang yang gue bawa banyak. Tapi padahal yang dibawa adalah orang-orang dari gereja lain. Jadi cuma pindah-pindah gereja sehingga berbahaya untuk gereja-gereja yang anggota jemaatnya belum punya dasar Alkitabiah yang kuat. Dan ini bisa menimbulkan perpecahan. Ya. Kalau dia benar-benar mengasihi, ya, kalau orang benar-benar mengasihi, dia tidak akan berani meninggikan diri. Meninggikan dirinya gimana? Ya, misalnya, saya paling hebat, saya bawa jiwa paling banyak. Benar, secara logika, secara rasional, benar itu. Tapi itu sebenarnya kalau sampai menimbulkan perpecahan, menimbulkan gontok-gontokan di gereja, itu tanpa sadar saudara dipergunakan oleh roh pemecah belah. Siapa roh pemecah belah? Setan. Ya. Nah, ada lagi orang sepertinya mengasihi, sering ngasih duit, ngasih persembahan, kasih sumbangan. Tapi dengan tujuan kalau dikasih duit sama dia, pendeta disumbang, pendetanya harus tunduk sama dia, harus ngikut kemauan dia. Apa-apaan ini? Ya. Orang mempersembuhkan, baik itu persembahkan uang atau korban atau apapun yang dipersembahkan kepada gereja, mungkin melalui pendeta, itu bukan untuk pendeta, bukan untuk gerejanya, bukan untuk organisasinya, tapi persembahan kudus, persembahan yang dikhususkan hanya untuk Tuhan, bukan untuk pendeta. Kalau orang mempersembahkan uang dengan tujuan agar pendetanya nurut sama dia, dia akan dihukum Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, boleh mempersembahkan, tapi motivasinya harus yang benar. Bukannya dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah ini lagi banyak ya. Asuransi. Ada satu sales asuransi. Sales asuransi itu kalau dapat kakinya banyak, itu naik pangkat. Sehingga dia bisa jalan, bisa kemana-mana. Ya. Akhirnya bisa dapat bonus ke luar negeri. Nah ini celaka nih. Celaka. Jadi karena celaka bakalan dihukum sama Tuhan. Jadi
inilah yang berbahaya, ya. Nanti dia akan gunakan anggota gereja lain diojok-ojok supaya jadi kaki dia, akhirnya supaya menguntungkan dia, dia dapat omsetnya gede, dapat bonus gede, dia bisa keluar negeri. Itu namanya bukan mengasihi, ada udang di balik batu. Ya, demi kepentingan dirinya, bukan demi kepentingan Tuhan. Hati-hati. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, dalam kita melayani Tuhan, nomor satukan Tuhan dalam hidup, bukan menomorsatukan diri sendiri, bukan menomorsatukan kepentingan kita, tapi menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ada lagi banyak motivasi-motivasi terselubung yang tidak disadari oleh orang. Karena itu kita sebagai anak Tuhan harus waspada, harus berjaga-jaga. Karena yang bicara bahwa barang siapa meninggikan diri aku rendahkan, dan barang siapa merendahkan diri aku tinggikan, itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita memanfaatkan gereja dan jemaat untuk kepentingan bonus asuransi kita, itu kita menghina Tuhan dan melecehkan Tuhan. Saya berani katakan ini, hati-hati saudara-saudara ya. Jangan main-main dengan Tuhan dan jangan sesat. Tuhan tidak suka dipermainkan. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman, sebaiknya kita selalu waspada. Jangan sok benar, jangan sok suci. Rendah hati, takut akan Tuhan. Hormati Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti saudara masuk neraka gara-gara asuransi. Ini saya ingatkan. Ya. Gara-gara ingin dapat bonus, ingin keluar negeri, saudara dagang di dalam gereja. Bukan mau mendengarkan firman, bukan mau mendengar, mau berdoa, bukan mau mentuhankan Tuhan, bukan mau meninggikan Tuhan, tapi mau mementingkan kepentingan pribadi. Berarti saudara sudah digunakan oleh iblis. Hati-hati. Saya sebagai sesama anak Tuhan, saya lihat banyak kejadian di gereja-gereja. Orang sales asuransi perlu banyak kaki-kaki sehingga akhirnya membuat keributan di gereja-gereja. Dan itu digunakan oleh roh pemecah belah, oleh setan. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan demi uang kita jadi berdosa kepada Tuhan. Ini saya harus peringatkan. Saya mengasihi saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya harus berkata kebenaran ini. Supaya Bapak Ibu teman-teman semua jangan sampai berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dipermainkan. Ya Bapak Ibu ya. Sampai nanti dalam episode berikutnya baru kita ketemu lagi. Jangan lupa klik subscribe dan share. Supaya jangan makin banyak orang dagang-dagang asuransi dijebak oleh jebakan-jebakan iblis. Akhirnya saudara menjadi sesat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.